Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Fitriani akan menyampaikan sedikit materi tentang hak kekayaan intelektual, yaitu proses ciptaan yang dilindungi. Salah satunya yaitu ciptaan karya seni terhadap lukisan. Sebuah karya seni lukisan merupakan sebuah karya intelektual dari pencipta atas dari hasil sebuah ciptaan. Ciptaan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Karena sebuah karya seni, dalam hal ini lukisan, telah diatur dalam undang-undang, maka diperlukan adanya suatu pelindungan hukum. Kekuatan hukum tersebut baru muncul ketika mendaftarkan hak cipta. Jadi, apabila tidak punya hak cipta, maka dia tidak dapat menuntut. Dilansir dari hukumonline.com, adapun lukisan merupakan contoh hak cipta yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf F Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas salah satunya karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni patung dan kolase. Apabila seseorang ingin menggunakan suatu ciptaan, dalam hal ini lukisan, harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta dari lukisan tersebut, yang dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut lisensi. Lisensi adalah hak izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perjanjian lisensi ini berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait, serta harus dicatatkan dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Hak cipta dicatatkan atau tidak dicatatkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tetap dilindungi. Jadi, pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan. Pencatatan ciptaan semata-mata untuk memudahkan pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta terhadap lukisan yaitu pencurian lukisan Maestro Affandi yang dilansir dari kompas.com pada tahun 2015 yang bernilai sekitar 5 miliar rupiah. Yang pencurinya merupakan pekerja perbaikan pendingin ruangan atau AC dan listrik, serta sopir keluarga pemilik lukisan tersebut. Lukisan tersebut berjudul Self-Portrait and His Pipe. Sebagai salah satu contoh kasus pelanggaran tadi, bagi penegak hukum seharusnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ditegakkan dengan baik dan benar, yang mana dengan demikian diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain di dunia yang lebih peduli serta sadar akan pentingnya penghargaan terhadap hak cipta. Hal tersebut guna menjamin kepastian hukum di bidang hak cipta, serta selalu memperhatikan pentingnya pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya dalam hal ini yaitu hak cipta, agar dapat mendorong kemajuan ekonomi kreatif yang mana terkait dalam hal ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Polisi amankan 2 pelaku pencurian lukisan karya Affandi senilai 5 miliar rupiah. Pelaku tidak lain merupakan orang kepercayaan yang telah lama bekerja di rumah kolektor lukisan Affandi. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian lukisan karya Maestro Affandi Kusuma dari rumah pemiliknya Wijoyo Niti Sastro. Kasus pencurian lukisan ini terjadi pada tahun 2006. Namun pemilik lukisan baru melaporkan kasus ini tahun 2014 lalu usai melihat lukisan miliknya dilelang di Balai Lelang Sotheby's Hong Kong seharga 5 miliar rupiah. 2 pelaku pencurian, Iwan Prayitno dan Asep Kurnia, merupakan orang kepercayaan yang telah lama bekerja di rumah korban. Sebelum menjual lukisan ini, pelaku terlebih dahulu membuat replika lukisan Affandi dan memasangnya kembali pada posisi yang sama. Oleh pelaku, lukisan ini dijual seharga 1,1 miliar rupiah.
Dia ini sebenarnya tahu barang ini barang mahal, gitu ya, saudara. Jadi mungkin dia tahu ini barang mahal, kemudian dia punya niat untuk menduplikat dulu, kemudian duplikatnya dipasang, kemudian dia jual. Kini polisi bekerja sama dengan Interpol akan menyita lukisan Afandi dan mengembalikannya kepada pemilik awal lukisan ini. Selama hidupnya, Afandi Kusuma telah menghasilkan kurang lebih 2.000 lukisan. Tahun 1950-an, ia banyak mengadakan pameran tunggal di India, Eropa, dan Amerika Serikat. Penggemarnya memberi julukan pelukis ekspresionis baru Indonesia hingga julukan maestro. Salah satu karyanya yang berjudul Bobotoh Ayam atau Man with Fighting Cockerel bahkan terjual hingga 4 miliar rupiah. Oktabari melaporkan untuk NET.